Tadi gue sempet baca di Twitter tuh ada orang gitu nanya ke pihak Steam-nya. Jadi menanyakan tentang blokir dari Kominfo ini ya. Lalu yang Hmm. mengejutkan adalah jawaban dari Steam adalah mereka tidak tahu menahu tentang regulasi ini. Gimana mau comply, tahu aja enggak ya? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Dan untuk episode kali ini gue kedatangan, ini udah keberapa kali bro ya? Lu keempat ya? Empat. Admin dari gamer kantoran. Gue kalau nanya apa, biasa gue nanya apa kabar nih. Cuma kalau kayaknya Hmm. kalau untuk episode kali ini, kalau gue nanya apa kabar, kayaknya nggak pas ya. Karena gue yakin kabar tidak baik sebagai admin gamer kantoran. Karena per hari ini kita recording, for your information, ke Steam masih diblokir. Jadi yang main game di PC atau di laptop yang pakai akun-akun Steam itu nggak bisa bermain game. Jadi gue yakin kabarnya tidak baik. Bener nggak? Kurang lebih. Lagi yang library-nya udah jutaan perak ya gamenya. Wah, iya sih. Untungnya ya, untungnya karena gue juga udah nggak terlalu ini main game lagi di Steam, gue cuma ada Dota doang sih. Untungnya cuma ada Dota doang. Aduh, kalau gue sih, waduh, udah ngederet bos game ya. Lu Gimana lagi ya? ada berapa game di akun lu? Waduh, banyak banget bos. Mungkin 200 ada kali. 200. Oke, berarti ya 200 taruh lah misalnya satu game kurang lebih average berapa? 300.000 lah ya average ya kurang lebih lah ya. Ya, Ya, ya duit duit ketahan lah boleh dibilang kayak begitu kan. berapa tuh ya? 300.000 kali 260 juta ya anjir. Iya, Shit. iya. Iya kan rata-rata game segituan kan di Steam kalau nggak salah kan. Kecuali kalau lagi diskon ya, kalau lagi diskon apa Summer Ya, atau Black Friday bla 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 gitu bisa gede ya, banget sih memang sih diskonnya. ya. Ya kalau gue kan banyaknya game indie juga ya. Kalau game triple A gue bisa main di PS, di konsol. Jadi kalau di Steam Hmm. ya biasanya harganya 100 ribuan lah. Jadi ya tetap aja 20 juta. Ya lumayan tetap aja Ya, lumayan ini. lumayan. Nah, kita masih belum tahu juga per hari ini per kita recording kalau Steam itu kapan akan dibuka blokirnya. Karena gini, Bro. Yang menarik adalah ini tepat sebelum kita mulai recording tadi gue sempat baca di Twitter tuh ada orang gitu nanya ke pihak Steam-nya. Jadi menanyakan tentang blokir dari Kominfo ini ya. Lalu yang Hmm. mengejutkan adalah jawaban dari Steam adalah mereka tidak tahu menahu tentang regulasi ini. Gimana mau comply, tahu aja enggak ya? Iya, jadi katanya mereka tidak tahu, tidak ada yang menginformasikan, tidak ada yang memberitahu mereka kalau ada regulasi ini di Indonesia, bla bla bla. Jadinya ya mereka juga ya udahlah, emang nggak tahu gitu kan. Nah kalau dari pihak Steam kayak begitu, mereka klarifikasinya kayak begitu. Nah kita kan belum tahu nih kalau dari pihak Kominfo bener gak memang udah kasih tahu ke mereka. Ya kali aja Ya. kan kadang-kadang gitu kan kalau di Indonesia kan kalau kita email orang kan biasanya abis itu kita harus WA dulu tuh bro. Iya kan? Gue Bener, bener, bener. gue udah kirim email nih, tolong dicek ya. Nah, mungkin nih habis kirim email nggak tahu nih WA-nya Steam apa nih. Jadi jadi nggak bisa kasih tahu kalau udah kirim email. Berprasangka baik aja, mungkin aja yang di chat CS gitu ya. Kan CS nggak tahu urusan legal gitu. Ya, mungkin itu juga bisa bisa terjadi. Nah, cuma gini bro, lu kan sebagai ya lu punya akun game juga dengan berapa sih kan follower lu udah 10.000 lebih ya? 11 ribuan. Ya 11.000 dengan 11 ribuan. Gua gimana nih bro? Lu mau yang mewakili suara dari gamer ya kita sama-sama juga suka main game lah. Tapi kan lu yang lebih aktif Iya, ngurusin iya, iya. dunia pergaman kan. Nah lu ngeliatnya gimana nih bro? Ini kan bener-bener kayak serangan fajar ya. Pagi-pagi gue juga bangun tidur, gue buka Twitter, anjir. Rame banget ya. Gue masih setengah sadar, gue lihat Steam di blok. Gimana bro? Ya, Gimana? kalau gue sih gimana ya, maksudnya namanya juga regulasi gitu ya. Kalau di suatu Iya. negara, regulasi kan sesuatu Hmm. yang wajar ya. Kalau menurut gue ini lebih ke permasalahan di PR juga sih ya. Hmm. Maksudnya apa? Maksudnya
Kan sekarang lagi banyak dihujat nih ya, si boleh disebutin nggak? Ya, instasinya kan tadi gue udah sebutin, nggak apa-apa kalau Ya, ya, disebutin. ya. Ya, si Kominfo kan sekarang lagi banyak dihujat nih. Masalahnya adalah ketika misalnya di blog lo buka webnya itu tulisannya karena ada konten negatif gitu ya. Ya, kenapa nggak lo tulis aja ya emang lo daftar PSE gitu ya. Oh Kenapa iya. mesti tulis ada konten negatif? Jadinya kan kita Hmm. sebagai gamer gitu ya, kita jadi bertanya-tanya konten negatif. Oh, lebih banyak loh konten yang negatif gitu. Hmm. Ada yang judi online gitu ya, Nah, slot ya, ya, lain-lain. ya, ya, Jadi ya. lebih ke arah situ ya. Kalau misalnya belum daftar PSE ya di state aja di situ belum daftar gitu kan. Kenapa mesti harus pakai itu gitu? Itu yang pertama ya menurut Hmm. gua. Gua Hmm. adalah em, cara apa ya? Apa agak-agak arogan ya kalau menurut gua ya di Hmm. negara apa di negara apa si kebijakan yang kemarin tuh ya. Hmm. Kenapa? Karena eh, daftar loh kalau nggak gua blok gitu. Terus langsung diblok aja gitu ya. Kan harus Hmm. dilihat-lihat dulu dong gitu Hmm. ya. Ini maksudnya apa? Kenapa sih belum pada daftar? Padahal udah mau dekat nih Hmm. gitu ya. Asal tahu aja ya untuk syarat-syarat pendaftaran tuh kemarin tadi juga gue sempat browsing gitu ya cari-cari itu butuh NIB, butuh NPWP gitu Hmm. ya, Hmm. butuh Hmm. apa sertifikat keamanan yang mana kan itu sebenarnya ketika disiapkan itu butuh waktu gitu ya. Kalau gue Hmm. baca timelinenya adalah si Hmm. Steam ini diingetin tanggal 22 kalau nggak salah gitu ya, tanggal 22 Hmm. Hmm. terus tanggal 29 seminggu setelah itu di ban gitu ya. Artinya pasti gue yakin sih ya Valve atau Steam gitu ya pasti butuh market Indonesia gitu ya secara Hmm. di situ potensinya besar gitu ya yang main game juga banyak gitu ya dan lagi menurut gue apa kayak storefront kayak Steam gitu kan berdampak positif ya dalam arti kita jadi nggak ngebajak gitu ya dan menurut gue Hmm. 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 mereka mau kok gitu ya cuman caranya aja sih gitu ya ini gimana sih gitu jangan sampai kemarin ya yang apa yang Google yang dari e-commerce juga ya Hmm. katanya alamat kantornya di mana di Sumedang apa Iya, iya, tahu tahu Sumedang, benar, benar, benar. jadi malah jadi konyol gitu ya menurut gua Hmm. itu sih jadi antara yang pertama ya lebih ke eh, teknisnya ketika dilakukan yang kedua adalah komunikasinya gitu ya memang agak-agak kurang gitu jadi di band gitu ya tapi kan Hmm. Hmm. eh, lo udah melakukan apa gitu ya untuk membantu kan istilahnya ini supaya mereka punya legalitas di sini juga gitu ya mungkin nanti Hmm. dari sisi gua kurang tahu ya for your disclaimer teman Hmm. apa eh, penontonnya Talk to Talk ya saya bukan pakar telematika gitu tapi Iya, iya. logiknya lebih ke arah situ ya kalau menurut gua sih. Iya, iya, iya. Tapi kan gini bro, yang gue lihat kan juga memang kalau company-company dari luar itu kan banyak juga yang memang akhirnya tidak ini ya, tidak buka Mhm. kantor di Indonesia kan sebenarnya ya. Mhm. Ada mungkin cuma sekedar representatif doang gitu kan. Nah, kalau Betul. tadi syarat-syaratnya seperti itu kan, ya gue nggak tahu kalau misalnya, let's say kayak tadi lah, Steam. Emang Steam punya NPWP di sini? Gue yakin enggak sih. Nah itu dia. Iya kan? Ya Tinggal. kan masalahnya itu sebenarnya kan infrastruktur idealnya gini ya em, mungkin dari sisi pemerintah harus bisa menimbang-nimbang ya antara menegakkan ke apa ya peraturan antara Hmm, utilitas ini terhadap masyarakat gitu ya. Maksud gue gini, hmm, hmm, kenapa nggak gitu ya? Misalnya, let's say kan kalau nggak salah dikasih waktu 6 bulan apa berapa lama gitu, ya. Udah 6 bulan, which is sudah hmm, lama. hmm, Kenapa nggak dikomunikasikan ke media dengan cara-cara tertentu? Misalnya nih udah 3 bulan, Steam, kita udah kasih tahu lo nih ya, udah 3 bulan lagi ya, hmm, gitu ya. hmm, Gitu kan hmm, ya kalau komunikasinya ke media gitu ya. Terus ketika 2 bulan lagi dikomunikasikan lagi, sebulan lagi dikomunikasikan lagi. Justru kan hal-hal seperti ini kita juga sebagai rakyat Indonesia gitu kan pasti justru jadi mikir gitu ya. Kenapa sih Steam tuh nggak mau udah dikasih tahu lagi lebih dari lama loh hmm. gitu. Cut off yang seminggu sebelum, terus seminggu sesudah di ban gitu ya. Sementara anjir hari Hmm. Minggu bro, hari Iya, Minggu ya iya, mau iya, tidur iya, kan pengennya main Dota, enggak sih? iya, iya, iya. Atau gini, atau mungkin jangan-jangan sebenarnya perusahaan-perusahaan dari luar itu sebenarnya nggak butuh-butuh amat di sini, bro. Bisa juga kan, bisa ada kemungkinan kayak gitu kan? Ya, ya ada kemungkinan gitu ya. Tapi memang kalau menurut gua seperti Google gitu ya. Google kan di sini udah ada Hmm, gitu. Facebook gitu ya di sini udah ada
gitu ya. Memang masing-masing market ini punya keunikannya masing-masing yang ya kayak Sony gitu ya. Sony di sini ada gitu ya. Tapi Microsoft Xbox mungkin nggak ada di sini. Jadi ya ya itu tergantung dari market yang diwakilkan oleh si negara itunya sendiri ya. Sebenarnya gua nggak tahu tuh, be honest, Valve itu di sini ada apa enggak gitu ya. Cuman di sini pemain Dota banyak gitu ya. Nggak mau, kau tahu nggak sih pemain Dota kita tuh udah ke kancah level dunia gitu ya. Iya, 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 iya. Kalau itu gue tahu, iya. Kalau secara prestasi, iya. Cuman secara bisnis gini loh, kan kadang-kadang gini kan, kadang-kadang kan juga ada sebuah perusahaan pasti juga ada hitung-hitungannya lah ya. Let's say Betul. gini deh. Kalau daripada ribet-ribet mesti administrasi ini itu, terus mereka juga lihat secara ya let's say secara market share-nya juga secara pendapatan nggak terlalu signifikan dari sebuah dari seluruh pendapatan misalnya let's say sistem ini. Ya mungkin buat Steam ya udahlah relain aja nggak apa-apa kan bisa aja kan ada kemungkinan kayak gitu kan Bisa, sebenarnya kan bisa, iya sangat kan. mungkin, Mm-mm. betul. Iya. Intinya kenapa gue harus wasting my resource gitu ya Mm. untuk market yang nggak signifikan lah secara secara apa revenue buat gua gitu kan, itu kan ya. Iya, iya, Kayak Nintendo tuh nggak ada di Indonesia iya. gitu ya, adanya di Singapura misalnya gitu ya. Betul, Padahal betul, ya betul. orang Atau kok Singapura sama orang Indonesia banyakan mana gitu kan. iya, atau kalau nggak gini deh kayak Apple deh. Apple ya kita tahu di Apple di sini kan sekarang ya itu smartphone, iPhone kan smartphone. Iya. Dan jadi lambang ya kan jadi lambang kalau lu tuh ya kelas atas lah kalau lu pakai iPhone kan makanya kalau yang pas pakai selfie di cermin itu kan banyak kan pakainya iPhone kan yang 3 tuh kameranya ya kan Pro Max Kan ya ya kan. statusnya ya, kalau tiga, kalau cuma satu berarti iPhone 6 gitu ya, basi Iya, gitu. iya, iya. Tapi kenyataannya Apple pun Hmm. nggak punya official store di Indonesia. Ya kan kita kalau mau beli iPhone atau iPad, gadget-gadgetnya Apple yang resmi pun akhirnya lewat distributor kan, reseller kan, Betul, iBox kan. betul, Nggak ada betul, Apple Store kan. Kalau mau Apple Store terdekat ya mau nggak mau kita harus ke Singapura. betul. Iya kan? Ya, ya, betul. Make sense ya, artinya em, pasar kita belum cukup signifikan buat mereka kan, mungkin aja gitu Hmm. ya kan, permasalahan. Tapi kan yang lebih penting adalah produk Apple nggak dilarang di sini gitu ya. Iya betul. Masalahnya Itu dia. gitu. Kalau kalau Steam ketika diblok ya langsung selesai lah, wong dia nggak punya fisik gitu kan ya. Betul, betul. Nah, temen yang repot gini sih. Ini yang gue lihat ya, terlalu ngegampangin kalau menurut gue ya. Karena gini, ketika ada sesuatu platform di blog dan tidak ada substitusinya yang sepadan, ya udah Betul. akhirnya kan nggak ada pilihan lain kan. Ya Iya. walaupun di Twitter ada yang kasih analogi tukang buburnya mau masuk komplek, katanya tukang buburnya mau jualan di komplek, ada satpam yang jagain, tapi katanya tukang buburnya disuruh taruh KTP, isi nama, daftar tamu, nggak mau. Sebenarnya kalau yang gue lihat ya, tukang Hmm. buburnya pun, ini kalau kita ngomong konteksnya internet ya, kan internet itu kan global ya, ya kan, Hmm. ya kan. Ya. Sebenarnya kan kalau dengan ada internet itu kan ibaratnya kalau kita mau pakai analogi yang ada di Twitter itu yang juga rame diperbincangkan, quote unquote ya, ya sebenarnya kan let's say gini lah, pagar komplek itu kan internetnya kan. Iya. Nah, sebenarnya kan si tukang bubur itu jualannya tuh nggak masuk ke komplek, tapi di luar komplek, di mana orang-orang yang tinggal di dalam komplek kayak itu justru keluar Ya. melewati pagernya itu, ya kan, yang Ya. melewati pagernya untuk beli buburnya, ya kan. Jadi sebenarnya tukang buburnya itu memang dari awal emang nggak pernah masuk ke dalam komplek buat jualan, justru orang-orang di dalam komplek yang keluar Datang, ya. untuk beli itu bubur, ya kan. Nah, tapi ketika satpamnya ini mengclose pagernya, gerbangnya, dan orang-orang dalam komplek nggak bisa punya akses keluar, ya tukang buburnya juga nggak masalah kan sebenarnya. Tukang bubur, ya balik lagi tukang buburnya Ya. di luar ya kan masih banyak orang lain yang beli itu Ya. bubur sebenarnya kan. Ya. Ya, ya itu sih gue sih sebenarnya gini ya, apa ya, syarat pak ya wajar lah ya. Cuman Mm-mm. narasinya aja sih yang gak gue nggak suka gitu ya, kayak ya kita bikin sendiri. Kalau Iya. kalau Google gitu ya, quote Hmm. and quote nggak mau, ya kita bikin sendiri. Cuma kan gimana ya? Maksud gue kalau orang ngerti IT nggak mungkin ngomong gini gitu ya, karena Google itu Betul. kan machine learning gitu ya. Hmm. Artinya dia sepintar sekarang itu dengan data
berapa tahun belakangan gitu ya, berpuluh-puluh tahun kemarin gitu ya. Jadi Iya. bukan bukan sembarangan yang bisa kita create 1-2 hari. Maksud gue lebih ke apa ya, humility lah ya, kita sebagai negara kita butuh, rakyat kita butuh banyak yang pakai gitu ya, Hmm. artinya kita Hmm. juga butuh pajaknya gitu kan ya, Hmm. istilahnya gitu ya, dan kita juga butuh menjamin keamanan user rakyat kita untuk apa, untuk ketika dia pakai si aplikasi itu, kenapa nggak kita yang justru reach out gitu ya, apa sih gitu ya, apa sih yang susah gitu, sini gue Hmm. bantuin, sini gue permudah gitu. Misalnya lo butuh ini, lo butuh legal legal PT legal di sini gitu ya, ya Hmm. kita permudah gitu ya, kita datangin gitu ya. I mean like, it's a win-win gitu ya. Hmm. Mereka Hmm. Hmm. kalau ketika mereka ada apa misalnya, nggak inilah, nggak layak lah Indonesia gitu ya, buat apa sih gitu ya. Hmm. Cuma ketika kita reach out gitu ya, ya mungkin ada respon yang sedikit berbeda gitu ya. Wah, niat nih gitu ya, ternyata orang Indonesia gitu ya, ternyata mudah juga bikin persyaratannya, nggak ada alat. Jadi ini ketika narasinya dibuat seperti itu, maka nggak ada alasan buat mereka nggak daftar gitu kan. Lebih ke seperti itu ya, sama kayaknya kayak tadi gitu ya, si tukang bubur gitu ya. Hmm. 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 Ya kenapa sih satpamnya nggak, Pak, kenapa nggak mau kasih taruh KTP gitu ya, kenapa nggak mau ini Pak, oh saya nggak punya KTP deh misalnya gitu ya, saya dari Hmm. kampung misalnya, Hmm. taruh apalah, akte lahiran lah apa gitu ya, aku Iya. nggak tahu gitu ya. Iya. Terus Iya. kan hal-hal seperti itu bisa gitu, asal ada dialog aja, nggak yang kalau mereka tidak menghormati kedaulatan, jangan dibangun narasi kayak gitulah gitu. Iya, iya, iya. Kan yang selalu didengung-dengungkan itu kan dari kemarin gue baca adalah kedaulatan digital. Gue sebenarnya nggak ngerti kedaulatan digital itu apa sih? Hah? Pusat digital tuh apa coba? Gue juga nggak. I- iya kan? Itu narasi-narasi kayak gitu tuh gue nggak ngerti. Sekarang gini, kalau misalnya kita mau ngomong kedaulatan, kedaulatan misalnya kedaulatan rakyat, berarti kan kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, ya kan? Kalau Betul, konteksnya kedaulatan rakyat. Ya, kalau kedaulatan betul. digital berarti kedaulatan kekuasaan tertinggi ada di tangan digital. Nah, apa gitu di tangan digital tuh maksudnya gimana gitu? Kekuasaan tertinggi di tangan digital. Kalau gue gini, sebenarnya eh ya gue nggak suka berbicara politik lah ya Hmm, istilahnya ya. Tapi hmm, intinya hmm, hmm, selama apa, pemerintah tuh harus mulai menganggap bahwa infrastruktur digital itu sesuatu yang strategik gitu ya untuk hmm. bangsa kita. Gitu. Selama pemerintah nggak menganggap infrastruktur digital itu penting, maka akan seperti ini gitu ya. Artinya diurus oleh orang-orang yang menurut gua ya secara internal kompeten apa nggak kompeten ya, silakanlah viewer lo yang nilai gitu ya. Gua, Secara komunikasi hmm, ya, secara komunikasi kompeten apa tidak kompeten silakan lo yang nilai. Ya, hmm, tapi menurut gua ini masa depan negara kita gitu ya. Tech kita di sekarang apa, eh, tech company banyak di sini. Gimana? Sekarang kalau misalnya dibalik nih, hmm. tech company kita gitu ya, ternyata banyak usernya di Amerika, terus di Amerika diblok gimana? Ya itu, itu dia kan kejadiannya kan kayak misalnya pernah kejadian kan, yang Ya. Huawei diblok sama Hmm. Amerika pas lagi zaman Donald Hmm. Trump kan. Hmm. Iya itu kan Ya kan akhirnya jadi jadi gitu. kontraproduktif gitu kan ya kalau Hmm. menurut gua. Gitu artinya eh, gimana caranya supaya sama-sama memudahkan lah gitu ya. Ya Hmm. udah, ini Hmm. gua kasih nih, tapi apa dong gitu misalnya. Tag gua misalnya let's say apa produk asli negeri kita misalnya Gojek gitu misalnya, tolong dimudahkan untuk buka di mana gitu kan, Hmm. enak gitu ya, nggak di ban gitu. Apa sih yang mau lo tunjukin apa gitu sebenarnya gitu. Kalau misalnya kemarin gitu ya yang dari di Twitter rame juga ya, Hmm. ya kan nggak pakai duit misalnya. Aduh. Gua Oke, ya, ya ya, video yang lo share gitu ya yang ya, ya, tentang ya, apa, tentang domino gitu ya, ya, nggak ya. play gitu ya. Domino Gue QQ. to be honest, gue malu dengernya gitu, bos. Gue dengernya gitu. Sebenarnya gini loh, Dan gua ngelihat ya, eh, kalau gue potong nih, tapi kalau yang gue lihat ya, kayaknya pihak dari Kominfo juga nggak paham tentang permainan ini. Ya mungkin ya, bener di awal-awal ya, kalau game biasanya kan bro ya, kan kita juga pernah bahas tentang loot box, ya kan, pay to hmm, win, gacha segala macam kan. ya, ya, Mungkin di situ tidak
di awal-awal dia main mungkin nggak ada keluar duit atau segala macam. Tapi kan ya at the end kan itu tadi kan, pasti ada duit yang akan kita spend karena industri game Iya, sekarang itu seperti itu gitu loh, suka nggak suka, ya kan. iya, Tapi kan tinggal lihat lagi nih konteksnya seperti apa, ya kan. Ada iya, betul. game-game yang memang ya emang kita beli game ya emang buat main game, tapi kan ada juga game-game yang kayak tadi yang Domino QQ ini yang sebenarnya ya udahlah ya kalau memang pengen tahu coba kan katanya kan boleh di download coba mainin, tapi sih gue saranin kan sebenarnya hari ini kita recording di Sandran tuh udah ngeren ini aplikasi, coba Hmm, dibaca-baca dulu iya, di iya, gue udah Instagram baca. di Instagram di Sandran di bagian formnya itu, aduh kalau kalian isi tuh sebenarnya tuh banyak Iya, banget data-data yang sebenarnya tuh kalau iya. sampai diterima sama mereka menurutku fatal sih sebenarnya ya. Iya, justru gitu ya. Maksud gue, dengan ramainya ini, justru yang jadi pertanyaan adalah eh, kayak tadi ya si Domino QQ ini. Iya. Hanya berarti dia punya izin usaha dong, Dia gitu kan ya. Kan ada syaratnya harus ada ada izin usaha, ada kan di kan? itu Yang masuk ke pertama, daftar PSI itu berarti ada dong. betul, Iya betul. kan? Ada PWP, kan Hmm. ada keterangan domisili di situ, Hmm. ada jelasin di situ gambaran teknis dan prosedur bisnis ya, dijelasin ya. Di situ syarat untuk daftar PSI adalah gambaran teknis dan prosedur bisnis sistem elektronik. Hmm. Hmm. Prosedur itu kan berarti kan Ada prosedur alur gimana? ada Nah, alurnya pasti kan. alurnya Nah, ada flow, berarti ya ada flow ya, proses di situ. ya. Gitu kan ada sertifikat keamanan lo minta akun bank, sertifikat keamanan lo gimana kan jadi gitu pertanyaannya. Hmm. Nah, di sini adalah ketika kita blow up ini itu jadi ya kita peritilin deh ya, jangan salah loh. Yang Hmm. ini juga tembus-tembus saja nih gitu. Lebih ke arah itu sih maksud gua, narasinya sangat-sangat jelek ya. Jadinya ya wajar menurut gua orang pada teriak wajar Ya, ya, gitu. ya, benar, 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 benar. Dan sebenarnya juga satu hal lagi yang gue kasihan adalah orang-orang yang ini ya freelancer atau konten kreator yang Ya, banyak jualan keluar kan pembayarannya melewat PayPal akhirnya kan diblok kan. iya. eh gue sih nggak tahu ya kalau untuk PayPal ini bagaimana. Gue sih pakai PayPal to be honest. Apalagi kalau dulu Hmm. pas zaman-zamannya masih suka jajan di eBay atau jualan di eBay. PayPal Iya kan benar. PayPal tuh udah pembayaran yang udah paling enak lah karena kan cuma butuh email doang itu bisa langsung kita ini ya buat transaksi terus kita Ya, betul. pasangin kartu kredit atau rekening bank kita. Nah, cuman masalahnya begini kan. Kalau PayPal ini diblok, masalahnya payment-payment yang ada di Indonesia sekarang itu tidak bisa Hmm, transaksi di luar negeri. betul. Itu problemnya. Nih ya, Dan ini sebaliknya. ya dan sebaliknya. Nah, ini gua share sedikit ya. Kan kalau lu buka akun podcast di Spotify, lu kan pakai akun ini kan pakai Anchor kan. Anchor kan Ya. di situ sebenarnya lu bisa monetize seperti di YouTube. Tapi Hmm. permasalahannya adalah lu harus pakai akun paymentnya mereka yaitu Stripe. Hmm. Nah, Stripe ini tidak bisa digunakan untuk di Indonesia karena kode banknya itu berbeda. Ya, ya. Ya itu permasalahannya. Jadi ya balik lagi, kalau kita mau transaksi antar negara itu akan sangat repot banget karena ya di Indonesia tidak ada payment-payment yang bisa menyediakan itu gitu loh. Dan menurut Ya. gue sebenarnya sekarang ini yang paling enak emang PayPal. Kita hanya cukup buat email dan itu tadi email sama kartu kredit atau kartu atau rekening bank udah kita bisa langsung terima duit atau kirim duit. Sesimpel itu. Ya. Ya Yes. nggak kepikiran pasti itu kan. Gue yakin ya, Ya. gue yakin Ya. PayPal ini pun mereka nggak ngerti karena gitu. Gua pun ketika pakai PayPal pun dan orang-orang ini ya bertanya-tanya PayPal itu apa, mereka banyak yang nggak paham orang Indonesia. Sampai akhirnya kan Hmm. banyak kan orang-orang yang bikin quote unquote bisnis jasa titip atau jasa bayar lewat PayPal kan. Karena emang Ya. banyak orang Indonesia yang nggak paham PayPal itu kayak gimana cara kerjanya, Ya, bro. ya, ya. Ya itu, jadi tadi ya artinya ya masalah aturan, aturan gue ngerti. Tapi intinya adalah dipikirin dulu lah, gitu ya dengan matang. Hmm. Aplikasi per aplikasi, gitu ya. Maksud gue tuh seperti itu. Artinya gini, kan yang malu jadi Kominfo sendiri ya, ketika misalnya di blok si PayPal gitu ya. Terus, oh banyak yang nggak bisa tarik, terus akhirnya dibuka lagi selama 5 hari, gitu kan? Itu kayaknya Iya secara sih. iya secara apa tuh nggak ngerti gitu. Menurut gue gini ya kan, pasti dong yang
aplikasi web gitu ya, itu kan ratusan jumlahnya bahkan ribuan jumlahnya gitu ya. Bisa nggak Hmm. sih lo seleksi dari yang banyak penggunanya sampai yang sedikit penggunanya, Hmm. untuk yang banyak penggunanya supaya cepet nih lo mudahin, lo datengin gitu ya. Gimana nih, gue mau blokir nih ya, 3 bulan lagi gue mau blokir, lo gimana gitu, dia ngomong gitu loh. Jangan sampai tadi gitu ya, ini Hmm. kan ya, yang pertama ya kita nggak bisa beli keluar gitu ya, cuman yang kedua yang paling penting adalah pekerja kita bos gitu ya, itu kan devisa udah Hmm. ya, devisa gitu ya, orang bayar pakai dolar gitu ya, terus kita pakai dolarnya di sini kita tukar ke rupiah gitu ya, terus kita belanjain, kan itu devisa negara gitu. Jadi ya itu dia, mikir sejauh itu apa enggak gitu. Permasalahannya. Hmm. 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 Iya, 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 iya. Apalagi kalau orang-orang yang jualan buat marketnya ke luar negeri ya, itu juga pasti susah Iya, banget itu gimana mau terima duitnya, iya. repot. Nah, Karena gue juga ngalamin ya, orang-orang tuh biasa tuh kalau kalau nggak ada PayPal kan harus ribet ya, harus wire transfer lah, inilah itulah. Itu kan ada kena potongan-potongan lagi kan. Nah, betul. kebanyakan orang pada nggak mau, akhirnya nggak jadi Iya, dan ribet. To be honest ribet karena lu harus keluar rumah ya kan. Kalau sedang hmm, pakai PayPal kan lu cukup pakai handphone atau pakai laptop lu aja. iya. Kayaknya kalau buat aturan tuh yang memudahkan gitu ya, kalau menurut gue ya. Kalau dibuat susah, orang pasti cari cara lain. Bukan bakal ngikutin, tapi pasti cari cara lain, bener nggak? Iya, iya, Pakai iya. kripto misalnya, itu lebih bahaya lagi. Lo nyimpen duit di kripto gitu ya untuk transaksi, nilainya bisa jatuh kapan aja kan? Mm-mm. Gitu ya. Oh, gue misalnya lo punya 2 Ethereum gitu, lo pikir oh nilainya sekitar ya berapa Mm. puluh juta gitu ya. Terus minggu depan lo mau beliin turun nilainya kan, Iya, risky juga gitu iya, yang iya. tapi merugikan gitu kan. Jadi Mm. lebih ke arah situ. Gue mau apa, main Steam aja susah gitu ya. Kenapa sih gitu? Istilahnya kan orang tuh gitu ya. Remeh Hmm. banget tuh gitu. Dan to be honest, gue bukan tipe orang yang ini ya, yang ya elah itu yang judi online aja apa lepas, kenapa ini enggak gitu. Gue bukan tipe orang kayak gitu ya. Kalau ada yang korupsi 1 miliar, ya elah yang ada yang 2 triliun kenapa nggak lo tangkap gitu Hmm. kan? Bukan Hmm. kayak ya, aturan pasti sama buat semua. Cuman kita harus lebih bijak dan dipikirkan dulu gitu ya secara narasi gitu. Jangan sampai blunder gitu ya. Kering kita lihat di mana-mana nih akhir-akhir ini gitu kan ya. Iya, benar, benar, Jadi benar. spill tuh kerjaannya anak orang-orang kementerian ngapain aja sehari-hari kan. Iya, gimana ya? Kita tahu Nih, sih, tapi ya. nih ya bro ya. Kan karena Steam itu gak ada, gua kan kemarin sempet iseng-iseng kan, ini ada game mode nih tahun 1985 Submarine Battle. Gue tackle ke lu kan Ya, 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 di ya, ya, ya. Instagram kan. Gue iseng gue coba pasangin baterai, masih jalan loh. 1985 Casio. Vintage, bro. Vintage berarti itu. Itu vintage vintage banget. Temen jeleknya dia suara gamenya udah ini speakernya udah nggak keluar suara dia. Iya, itu gila itu tahun 85 masih made in Japan cuy. Zaman-zaman tuh kalau barang elektronik tuh kalau emang dari Jepang ya memang made in Japan. Jaminan mutu ya. Ya, bukan made in China. Udah jadi bukti kan buatan tahun 85 masih bisa jalan. Jaminan mutu, bukan dibikin di China ya. Iya, gila sih itu sih. Ya, mungkin sisi positifnya buat gue akhirnya gue cobain lagi main game mode. Ya kan, tapi sekarang orang-orang jadi khawatir ya, Nintendo gimana nih? Udah belum? Gitu ya. Xbox nih Iya. Game Pass gimana nih? Ada nggak gitu kan? Orang jadi was-was gitu ya. Dan menurut gua Iya. harus ada priority lah ya dari pemerintah ya. Mbok ya yang negatif bener-bener diduluin gitu ya. Yang masih misalnya masih banyak yang pakai tapi belum ngikuti, belum daftar, mbok ya dibantu supaya cepet gitu kan ya. Jadi adil tuh kan nggak sama ya, sama rata tuh, Iya, apa adil benar-benar. tuh bukan berarti sama semua Iya, gitu kan. adil adil tuh bukan sama rata. Kalau sama rata itu bukan Iya. bukan adil tuh namanya apa ya? Bagi-bagi. Ya, itu dia kan, kenapa Hmm. gitu kita nggak reach out gitu segala Hmm. macam. Jadi ke narasinya tuh, kita nih nasionalisme kita
apalah gitu ya, perlindungan data ya. Kalau ngomong-ngomong perlindungan data, oh, come on gitu ya. Ya itu sih lebih gawat lagi. Anda tidak tahu kalau sering banget kita dapat SMS atau tawaran-tawaran Nah, yang males banget, yang entah betul, dari mana mereka tahu nomor kita, itu kan lebih konyol sebenarnya. betul, Malah kalau buat gue gini ya, kalau memang mau ngomong kedaulatan digital, ya berarti kan lu pengen sesuatu yang berdaulat di ini ya, di dunia digitalnya, di ini di negara kita ya. Ya harusnya justru internal dulu lah, betul. iya kan? Setuju, Bro. In- Setuju. Kedaulatan itu kan bukan karena ada pihak dari luar yang seakan-akan nguasain lu, terus lu merasa, wah ini nggak bisa nih, kayak Nah, gitu. nginjek-nginjek kita nih. Ya kan, kayak ada lagi analoginya, katanya masuk rumah kita sepatunya nggak dilepas. Apa itu? Nah bro, sekarang gini, misalnya skenario nya nih ya, ini kan kalau yang gue lihat perkembangannya ya, sekali lagi per kita recording hari ini, gue kan ngelihatnya Steam masih di blok, dan gue lihat update-nya Steam ternyata tidak tahu menahu tentang regulasi ini. Nah, berarti Hmm, kan kemungkinannya ini bakal panjang nih, bro. Ya iya. kan, bakal panjang. Nah, sedangkan para gamer, apalagi para streamer, para atlet e-sport, segala macam, ya kebanyakan pasti bermainnya lewat Steam dong. Ya kan, sekarang Hmm. sekarang emang masih zaman ya, orang orang beli beli apa dulu tuh, kan kita mesti beli Beli CD, beli CD DVD. install dulu gitu kan, udah enggak kan sekarang kan. Iya Udah enggak. udah nggak ada Habis kan. Ya install. udah nggak ada kan. Ya kita sekarang kalau bermain game di PC atau di laptop, ya kita buka akun Steam-nya ya langsung kita main, karena kita beli, dan semua store itu data-data kita storage-nya ada di akun kita. Jadi kita udah nggak Hmm. install lagi tuh ya. Buat yang nggak paham Hmm. nih, yang nonton, yang dengerin nih, yang nggak paham kalau permainan tuh sekarang seperti apa. Jadi kita tuh sudah tidak lagi menginstall di laptop atau di PC kita lagi. Ya, Hmm. atau kalau yang masih suka main bajakan tuh tidak ada tuh yang namanya tuh diinstal dulu, lalu apa ada mon image segala macem, jadi dibikin seakan-akan Kopi ada crack, kopi crack. ya, terus ada pakai krekarnya, lalu seakan-akan di situ ada CD, ada CD, seakan-akan ada apa, drive CD. Ya, betul, Ya, ada betul, drive betul. CD-nya. Ya, pakai apa sih itu? Demon lah, apalah dulu kan ada Limon, tuh. limon ya. Terkenal banget kan dulu tuh. Yes, Yes. we are out. Ya, sekarang tuh tidak seperti itu ya, for information. Kalau yang mungkin masih membayangkan kalau bermain game itu di PC itu di laptop seperti itu. Sekarang itu semua ada di akun kita. Makanya kayak tadi misalnya Mimin gamer kantoran bilang dia ada 200 game di situ, di akunnya dia, ya semua game yang dia beli itu di akunnya dia gitu loh. Nggak ada di storage di laptopnya dia. Tidak seperti dulu. Nah, bakal panjang bro kalau menurut gua nih. Hmm. Gua nggak yakin seminggu kelar sih kalau menurut gua ya. Apalagi ya itu tadi, ada kemungkinan Steam merasa, kalau dilihat ternyata ribet ya. Ya udahlah bodo amat, kan bisa ada juga kepikiran kayak gitu. Ya kan? Worst case kayak gitu. Nah, Iya, 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 iya. jadi gimana, Bro? Ininya solusinya. Kan kalau solusi sebenarnya kan cara-cara lain, trik-trik mah banyak lah ya, tinggal tinggal ini ya, Oh, tinggal bisa betul, betul. dipakai lah. Teman kan tetap aja kan, kan kita kan pengennya Iya, mainnya cantik. Gimana nih, Bro, kalau Bro? iyalah. eh Ya, gue juga nggak tahu ya. Tadi dengar juga katanya oh lagi diproses sama Valve gitu ya. Cuman tadi juga ada ya. Gue juga baca yang tadi lo bilang. Ternyata Valve-nya juga nggak tahu gitu ya. Ya memang Hmm. simpang siur lah datanya gitu ya. Cuman kalau gue sih emang ada VPN gitu ya. Gue pakai lah VPN gitu ya. Cuma kan ya ada cost lah gitu ya. Dan belum tentu semua orang juga paham gitu ya. Dan Hmm. itu juga gue kebayangin ya. Gimana kalau VPN juga diblok? Hmm, iya. Tapi gini, gua nggak tahu sih di Indonesia sudah secanggih apa ngeblok VPN sih, karena ngeblok VPN kan juga Hmm. juga nggak gampang kan Iya, sebenarnya. betul. Gitu. Cuman lebih ke yang kita lakukan sekarang adalah ya kita mungkin lebih coba untuk yang pertama bersabar ya, udah pasti. Yang kedua adalah ya menurut gue sih kita harus meramaikan ini terus gitu ya, menyuarakan gitu ya. Artinya apa? Artinya ini bakal bikin
pemerintah kita lebih terdesak gitu ya untuk mengeluarkan statement atau memberikan update gitu ya, atau bahkan mungkin mencoba berkomunikasi dengan Valve, karena jangan salah, game buatan Indonesia kan banyak juga di Steam Nah, gitu ya. itu juga tuh. Dan, Benar. dan menurut gua Steam ya salah satu nomor satu ya kalau kita bilang secara digital game distribution gitu ya, dan penggunanya di seluruh dunia, dan banyak juga game kita yang udah diakui lah secara internasional gitu ya. Menurut gua sayang aja sih, masa nanti kita orang Indonesia malah bingung gitu mau main game buatan anak negeri kita mau di mana gitu kan, lebih ke arah situ. Jadi terus ramein ya, terus terang gue juga happy gitu ya, cuman ramein dengan cara yang uh, baik lah gitu ya. Artinya balik lagi ke yang kata gue tadi ya, artinya aturannya nggak ada masalah ya, ya semua harus daftar ya oke lah gitu, cuman komunikasinya gitu ya. Terus tadi diramein juga nih masalah judi online segala macam ya, diurus juga lah gitu, yang hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita punya confident terhadap pemerintah kita bahwa Kominfo nih paham gitu ya, paham dan mengerti gitu. Dan mungkin kedepannya ya ini fast stretch ya, ya kita pilih wakil kita yang paham lah masalah internet. Ini bukan internet, bukan kayak 10 tahun yang lalu gitu, tapi digital itu udah jadi kehidupan kita gitu ya, menurut gua gitu ya. Dan masalah justru yang harus dikuatkan adalah ya perlindungan data, perlindungan konsumen gitu kan ya. Nanti kalau misalnya mereka udah buat di sini, terus apa gitu dari kita? Buat apakah pemerintah mau satu-satu ya? Nah, kan gue tanya gitu, WeChat kenapa kagak di ban? Micet kan terdaftar, bro. Terdaftar loh. Nah, ada tapi isinya, Iya, iya, iya. kan itu PR berikutnya gitu. Artinya Iya. adalah setelah pada daftar, kan lo harus teliti gitu ya. Ini apa sih gitu ya, isinya gitu. Apa 80% isinya apa sih? Apakah bermanfaat, apakah negatif atau positif? Jadi ketika ada ban gitu ya, kita nggak bisa tuh, oh judi online itu kok masih buka. Nah, kan udah di ban gitu kan. Jadi benar-benar menampilkan image um, regulator yang kompeten lah ya kalau menurut gua ya. Iya. Secara singkat sih kayak gitu. Iya, 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 iya. Nah, tapi gini loh, kan ada orang yang juga beda bilang kan, ini sebenarnya cuma gara-gara game doang heboh banget sih, lebay banget. Sebenarnya gini sih, sebenarnya ya, sebenarnya nih kalau ngomong ini ngeri sih. Tapi gini, intinya adalah ini nggak cuma sekedar masalah gamers yang bisa main game doang. Kalau yang kita lihat ini baru gelombang pertama doang yang kelihatan nih. Ya. Yang kebetulan yang kena Ya. adalah gamers. Nah, masalahnya kalau misalnya hal ini masih terus terjadi, ya bakal ngeri sih sebenarnya sih. But ya, we cannot talk about this in here. Ya, ya, ya. Ya, mungkin yang ngomong gitu menurut gua gini, bukan game industri game itu lebih besar dari industri film dan musik di combine ya. Gitu ya, secara Hmm, secara besaran industrinya gitu. Jadi ini iya, iya. bukan, kalau menurut gua bukan cuman gitu ya, Hmm, tapi ini udah masuk, dan Steam salah satu marketplace yang terbesar di dunia betul. gitu ya. Jadi bukan bukan main-main lah ya menurut gua ya. Benar, benar, Lebih ke benar. arah situ sih. Emang banyak banyak urusan negara yang lebih penting yang daripada game gitu. Oh betul. Hmm, Tapi kan kita nggak ngomong itu di sini. iya, benar. Ya, betul, gue setuju banyak urusan negara yang lebih penting. Tapi ya justru gitu ya. Eh, Kalau misalnya game disebut nggak penting, ya kenapa lo urusin sampai di band segala sih? Kan itu paradoks gitu. Iya, benar, 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 benar. Ya, gue kemarin podcast sama ini ya, Komik Fakta. Hmm, Sebenarnya mungkin agak mirip-mirip juga kali ya, karena masih ada persinggungannya lah ya. Kenapa industri komik dan industri animasi di Indonesia tidak bisa maju atau susah maju? Ya karena mindsetnya masih dianggap untuk anak-anak. Sama juga kayak game, ya, masih dianggap juga untuk, ini mainan buat anak-anak. Padahal kan setuju. sebenarnya seiring perkembangannya
zaman ya. Ya, Mhm. ini bukan lagi untuk mainan anak-anak pas lagi senggang doang. This is billions, billions, multi-billions business Hmm. yang gue yakin orang-orang yang masih ngomong itu cuman mainan anak-anak doang, belum tentu gaji dia per bulan bisa dapetin apa yang industri ini dapetin. Mungkin Eh, dia kerja sampai mati juga belum tentu eh, bisa dapat dengan angka-angka yang luar biasa banget kan. Ya tapi gini lah, betul. gue sih ngelihatnya gini ya, kalau memang masih kayak begini ya gue sih sebagai gamers juga ya walaupun gak aktif-aktif banget tapi ya mungkin akan lebih banyak obstacle ya kalau hanya untuk bermain game yang original ya, tapi Ya, semoga sih kalau menurut gue ya ini ya cepet kelar lah ya, jangan sampai berlarut sih karena ya biar gimana pun dunia sekarang ini kan udah ya kalau kita talk about industri ya, 4.0 digital metaverse or bla 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 itu ya ini sekarang ini gitu loh. Kalau ya, yang kemarin digembor-gemborkan metaverse ya metaverse ini basically the gamification-nya kayak begini gitu loh. Jangan mimpi masuk ke ya, metaverse dulu kalau game-game yang kayak begini aja gamification-nya aja masih di ban dan nggak paham gitu loh. It's ya, still itu far dia. away. Iya, masih kejauhan gitu ya. To be honest, gue tuh suka Sri Mulyani ya. Hmm. Lo tau lah ya, Menteri Keuangan kita gitu ya. Itu pinter banget gitu ya. Kalau menurut gue, terlepas nanti siapapun pemerintah segala macem, kita butuh Sri Mulyani di Kominfo gitu ya. Bondelnya seperti itu gitu ya. Paham Hmm. secara detail, bisa Hmm. menjelaskan gitu ya dengan logik yang make sense gitu. Karena kan lo apa ya sekarang itu tuh ini betul ya, ini benar baru tahap pertama ya. Hmm. Kan Hmm. orang jadi khawatir gitu ya. Nanti nextnya apa nih? Nextnya apa nih? Gitu ya. Hmm. Sangat gampang gitu ya. Salah sendiri lo kagak daftar lawong udah di peraturan di sini lo mau menginjak-injak kedaulatan, bukan begitu bos. Caranya. Cara ini sama dengan lo mengundang investor gitu ya supaya masuk secara legal ke sini supaya bisa lo pajekin kan gitu ya secara mudah seperti itu gitu ya artinya lo mudahin lo gampangin gitu ayo masuk masuk lo nggak bisa daftar gue buatin apanya 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 gitu ya sehingga mereka cepat masuk cepat bisa ditarikin pajak nanti bisa balik lagi gitu ya ke industri gitu ya, atau ke masyarakat kita gitu jadi Hmm. Hmm. em, sekarang ya kita suarakan terus gitu ya tapi kalaupun nanti ini di reverse gitu ya ya bukan karena mereka pintar karena mereka terpressure oleh publik gitu aja kan kan kasusnya gitu sekarang. Iya, bisa selalu begitu Iya sih. kan? Ujung-ujungnya gitu. Iya, 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 iya. Ya sebenarnya gini ya, kalau untuk sosok yang menurut gua ada sebenarnya sosok yang kalau di pemerintahan yang sebenarnya tepat sih Hmm. kalau untuk ngurusin tentang dunia digital ini sih, tapi sayangnya dia ada di departemen yang lain. Ya, Nah, ya, ya harusnya dia pasti jauh lebih paham. Dia jauh lebih mengerti. iya. Tapi ya dia punya PR sendiri sekarang ya tapi ya udahlah ya. Mau gimana? Ya, menurut gue sih ya tadi ya, maksudnya em, sebagai negara kita harus udah mulai melek lah secara digital gitu ya. Kita Hmm. lihat negara-negara maju ya, India segala macam. Nggak mungkin orang luar tuh nggak tertarik sama Indonesia market ya, nggak mungkin bro. Ya Hmm. 200 juta rakyatnya dan terus growing, punya middle 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 level income yang growth of middle level income yang paling besar di dunia gitu ya. Nah mungkin bro, iPhone aja laku kayak kacang di sini gimana lu? Iya. Dari iPhone yang beneran sampai iPhone yang refurbish ya. Iya, dan lo bayangin pre-ordernya kemarin hari ini udah habis ayo. Itu yang Iya. dari Singapura ya. Iya. Iya, 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 iya. Nggak mungkin loh. Pasti orang tertarik sama market sini. Tinggal gimana caranya kita tuh pemerintah tuh mempercepat proses ini gitu loh supaya cepat masuk. Hmm. Tadi juga yang lo bilang ya, gue setuju. Selama di kita tuh masih kerjaan lo apa? Bikin komik, ngapain ya? Selama belum barrier itu belum hilang ya masih jauh lah ya kita gitu ya. Cuman ya Hmm. peran pemerintah menurut gua harus bisa membantu itu dengan dimulai dengan hal-hal seperti ini Hmm. gitu Betul. ya. Betul. Bang.
betul. PayPal, gitu. Ya, itu teman gue juga banyak bro yang kerjaannya begitu, ya sama-sama susah. Iya, benar. Benar, 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 benar. Oke, gua rasa sih kita cukup lah ya, bro. Gue takut kalau kita terusin ini kita ngomong Jadi yang lain-lain ya. iya Ya, ya, ya. dan Ya. Juga. berbahaya. Tapi gini, tapi gini, gua mau tutup dengan ini sih. Kalau kita sekarang ya kita terkagum-kagum dengan industri ini ya, industri kreatifnya Korea yang begitu luar biasa ya. Mereka Hmm, sampai bisa nembus kancah internasional, ada filmnya yang sampai bisa menang Academy Award. Itu betul. itu terjadi karena memang di plan dari Hmm, kalau nggak salah ya setelah Asian Games di Korea Selatan tahun 88 atau ya, 8 tahun 88 betul. itu 30 sudah tahunan yang lalu lah. ya itu sudah di plan berpuluh-puluh tahun yang lalu dan itu disupport penuh sama pemerintah hingga akhirnya bisa seperti sekarang. Hmm, Nah, Indonesia kalau ingin bisa seperti itu, ya gue yakin bisa. Tapi balik lagi, satu harus paham, kayak tadi lu bilang bro, harus paham, bener-bener harus paham ini seperti ini apa dan bagaimana, karena blueprintnya itu nggak cuma seminggu atau 2 minggu atau setahun cuma 2 tahun. Dan yang kedua ya hmm. supportnya itu ya benar harus ada. Supportnya yang nggak hanya cuma support, oke kami dukung, tapi ya dana nggak ada, modal nggak ada, infrastruktur kagak ada, ya sama aja bohong. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya cuman jadi apa ya? Menurut gue ini kontraproduktif dan ya jadinya ya Ya, this is komedi. iya, ya. Apa ya? Kita juga kan nggak mau ya, apa pemerintah kita jadi bahan olok-olok ya. Apalagi berita ini udah nggak cuman lokal doang loh. Ya Sudah go berita internasional. Selamat. hafal ini udah bukan konsumsi lokal lagi, jangan Hmm. sampai Hmm. gitu ya. Kita dipertanyakan, pemerintah kita dipertanyakan sama pemerintah luar. Kalau dipertanyakan sama rakyatnya kan wajar. Bos, Iya. lah kan bukan rakyat loh, gue menanyakan lo nggak masalah dong. Nah ini orang luar gitu ya, menilai kayak apa gitu ya. Ketika misalnya nggak ada sesuatu yang menurut mereka memuaskan, malah jadi malu gitu kan ya. Jadi Hmm. gue bilang tadi Korea menurut gue salah satu contoh yang luar biasa gitu ya. Artinya dari Koreanya akhirnya mobilnya juga laku gitu ya, Hmm. elektronik juga laku segala macam. Kita kapan nih gitu ya? Ya mungkin nggak akan se digitalisasi kayak Korea gitu ya. Cuman at least adalah identitas kita yang bisa berkibar di dunia kreatif ya. Film udah ada gitu ya. Game udah ada. Butuh apa lagi sih? Butuh dipompa aja, Bos. Ya, Iya, betul. dari sisi infrastruktur itu aja Infrastruktur sih. dan duit lah itu udah paling ini lah. Karena ya per- Ya, per- kekurangan internet kita sekarang udah berapa, masih berapa sih, Bro? iya, percuma resource-nya bagus tapi kalau modalnya kagak ada bro. Buat apa internetnya katanya gitu. Iya. Buat apa internet cepat sekarang, buat apa pakai internet. Ya udahlah bro, kita close lah ya untuk episode kali ini. Gua thank you banget buat Thank you, lu, Bro. Prabu. Lu, gua ya walaupun gua memahami juga curhat-curhat lu mewakili para gamer ya, tapi gua harap sih ya bersabar-sabar dulu lah ya. Ya, 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 ya. Ya, Dan oke. Apa nih? Lu ada closing apa nih? Lu kesah apa nih? thank you ya. Sekali lagi disclaimer penutup, saya bukan pakar telematika gitu ya. Jadi Ya, kita cuman baca doang. Jadi ya. kalau lu pakar telematika mah lu Thank ini you. dong, lu udah nanganin kasus-kasus kalau misal oh ada video ini mirip artis ini, lu yang terjun itu kalau lu pakar telematika. Tapi thank you udah diundang. Wah, happy lah kalau ngobrol-ngobrol sama lu sih, Bos. Iya, iya. Oke lah, gua close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Gua Antri dan Mimin Gamer Kantoran. Mohon pamit, kita jumpa lagi di episode berikutnya dan mudah-mudahan di episode berikutnya kita sudah bisa bermain game di Steam. Bye. Amin. Amin.